Bismillah. 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 Deloklah cabenya, Masya Allah, Jan. Menyala silitku. Jan. Deloklah Mbak Besti, mantap sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang jam 2 siang di Taiwan, Mbak Bu Besti. Ini tadi sebenarnya saya mau bikin video dari pagi, tapi tiba-tiba mendadak ada agensi datang untuk survei. Mbak Bos itu tidak mengabari saya, tapi tiba-tiba Ai datang, Mbak Bu Besti. Tiba-tiba Ai datang, terus saya tanya, loh kok tumben kesini nggak ngabari? Saya bilang seperti itu. Katanya itu beliau kesini untuk ngomong sama agensi karena agensi itu mau survei. Saya pikir agensinya ini tuh adalah agensi saya mau nyurvei kayak kamu di sini kerja selama ini ngapain aja kayak gitu loh. Terus kamu kerjaannya baik atau tidak kayak gitu. Saya pikir agensi saya, tapi ternyata agensi pengganti saya, Mbak Bu Besti. Jadi setiap bulan kan saya libur. Nah, kalau libur itu tuh ada yang gantiin saya untuk jagain Mak D. Nah, setiap setiap bulan itu biasanya orangnya itu ganti-ganti tergantung siapa yang longgar kayak gitu. Jadi kayak didom kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena banyak yang menggunakan jasa ini lewat agensi tersebut. Jadinya ya siapa cepat dia yang dapat kayak gitu. Tapi ya maksud saya kayaknya mereka itu punya 100 orang. Misal punya 100 orang, terus sudah di booking misalnya 70 orang. Nah, terus kemudian Mak D booking gitu. Jadi Mak D itu mendapatkan salah satu dari 30 orang tersebut kayak gitu. Jadi makanya setiap bulan itu orangnya tidak sama. Makanya setiap bulan juga harus disurvei kayak gitu, Mbak Bu Besti. Jadi saya kira itu agensi saya mau menyurvei kekerjaan saya di sini, ternyata agensi pengganti saya kayak gitu. Terus karena Ai tadi datang ke sini, beliau itu ya Allah Mbak Bu Besti, tiba-tiba saya dikasih angpau. Angpau, kalian baca ini. Ini tuh artinya adalah festival kayak selamat festival pertengahan musim gugur. Chong Chio Chi Kuaile kayak gitu kurang lebihnya. Kalau saya salah ya mohon dikoreksi karena tidak kutek ngomong Mandarin dengan baik dan benar. Ini tadi belum saya inceng. Tapi ini baunya itu ambune kayak wong tua Mbak Besti. Baunya itu bau-bau wangi kayak orang tua gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. 1000 NT Mbak Bu Besti, lumayan iki nggih sang libur Mbak Bu Besti. 1000 NT ini kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 550.000 rupiah ya, setengah juta lebih dikit. Terus kemudian saya selain dapat angpau ini, saya juga dapat ini Mbak Bu Besti. Ini masker wajah dari Jepang. Masker wajah dari Jepang saya dapat 2 pak. 1 pak ini isinya berapa kurang tahu, cuman ya alhamdulillah selain madang yang diperhatikan, beliau juga memperhatikan penampilan saya. Jadi menukokkan masker, menukokkan lotion, menukokkan ya kebutuhan wanita pada umumnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi alhamdulillah sekali dapat masker gratis. Jadi tidak perlu beli masker. Ini kalau malam dipakai, tapi tidak perlu setiap hari. Ini 1 bungkus ini isinya berapa ya Mbak Besti? Tidak ada tulisannya Jepang ya. Jadi saya tidak godak membaca. Ya, alhamdulillah rezeki Mbak Bu Besti. Terus tadi itu Mak D itu bertanya ya, karena hari ini ada survei agensi itu. Setelah agensinya pergi itu Mak D bertanya kepada saya, kamu itu kenapa sih setiap bulan harus libur kayak gitu? Jadi Mak D itu sebenarnya tidak senang kalau saya libur karena harus ada yang gantiin. Jadi kayak beliau itu tidak senang diopeni wong liya, itu tidak senang kayak gitu. Terus saya bilang seperti ini, kita itu setiap hari berantem gitu. Kalau saya tidak ambil libur, saya bisa gila. Saya bilang seperti itu. Terus Mak D kayak gini jawabnya itu, seharusnya yang gila itu saya, karena setiap hari saya kamu marahin kayak gitu kan. Mak D bilang seperti itu. Terus saya jawab gini, kalau Anda itu menurut diomongi manut, ya saya tidak marah-marah. Karena Anda tidak menurut, tidak mau mengrungokkan, makanya saya marah-marah kayak gitu. Jangan. Yo wes. Alhamdulillah ini tambah sangu tuku lipen Mbak Bu Besti. Oke, hari ini saya mau masak jangan lombok. Jadi kemarin itu saya baca komentar katanya suruh masak jangan lombok ala Trenggalek. Terus ini saya kebetulan punya tempe setugel, tapi ini tempenya itu bukan tempe yang baru jadi, itu tempe yang sudah setengah lanas, enggak apa-apa. Terus karena ini tuh baru saya keluarkan dari freezer, jadi ini masih atos, kemungkinan ini nanti tidak bisa diiris, jadi mau saya cuili. Dan ini cabenya.
Lomboknya semini Mbak Bu Besti, delok lah. Ya ini tidak saya kabehkan Mbak Bu Besti, ini nanti saya menjukuk ya seperlunya saja. Dikabehkan ya menyala silitku. Terus ini cabai yang buat utuhan ya Mbak Bu Besti, ini nanti ditabur di atasnya kayak gitu. Terus ini bawang baik, bawang jahatnya saya sudah mengirisi. Sekarang saya mau nyaruk cabenya seberapa ya. Kayaknya cukup segini Mbak Besti. Ini saya mau mengiris daun bawang, bismillah. 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 Ah, belum panas. Bismillah. Wih. Bismillah. 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 Ini tak kasih kemiri 2 butir ya Mbak Bu Besti. Tuh, 2 butir. Tapi tak ulek belakangan biar tidak lunyu. Ini yang bumbu uleknya bawang baik, bawang jahat, cabai, terus kemudian kemiri 2. Sudah gini aja Mbak Bu Besti, teol tangan saya. Ini tempenya Mbak Bu Besti. Ini saya masukkan freezer, terus saya buntel pakai tisu dapur kayak gini. Biar ya tempenya alah USB lah. Ini mau saya cuili saja Mbak Bu Besti. Oh, dalamnya masih oke. Ini mau saya cuili saja karena mbok saya dulu kalau masak tempe itu dicuili seperti ini Mbak Bu Besti, jadi tidak diirisi dan rasanya itu lebih sedap. Oh.
Tapi ya gini, gedenya itu tidak sama. Enggak apa-apa lah. Bismillah. 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 Tak kasih teri ya Mbak Bu Besti buat campurannya. Kayaknya ndak enak kalau cuman kayak gini. Bismillah. Ini pete frozen ya Mbak Bu Besti yang saya lebokkan ini tadi. Di Taiwan itu ndak ada pete seger, adanya pete frozen. Jadi kalau rupanya agak buyu ya harap maklum ya toh. Oke Mbak Bu Besti, ini tinggal nunggu matangnya saja, matang tempenya, terus kemudian saya sokkan santan dan terakhir cabenya, terus kemudian mendidih baru dientas ya Mbak Bu Besti. Ini saya cemplungi pete dan petenya ambunya kemebret sekali. Habis ini setiap kali pipis ke kamar mandi pasti bau pete. Tapi untungnya di sini itu buang air kecilnya itu di apa itu? Bukan WC, ya WC-nya Mbak Bu Besti, di WC kayak gitu. Jadi ambunya tidak kemana-mana, tinggal disiram udah hilang kayak gitu. Paling nyiramnya 2 kali, jadi biar tidak meninggalkan bau kayak gitu aja. Bismillah. Santannya kewentel Mbak Bu Besti. Bismillah. Merutuk, mencelat. Cabenya Mbak Bu Besti, deloklah cabenya, Masya Allah, Jan. Menyala silitku. Saya mau menilai dulu Mbak Bu Besti kurang bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pas Mbak Besti. Sudah pas, mantep deloklah. Kental sekali, ada petenya, ada terinya, cabenya komplit, Masya Allah, deloklah cabenya. Jangan menyala silitku. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau memasak tiwulnya ya. Ini tiwulnya memang saya tidak barengkan, maksudnya tidak sisian, walaupun kompornya 2 itu harusnya kan sesisih tiwul, sesisih ini. Saya tidak, karena apa? Karena saya ini masaknya nyambi ngopeni makde ya Mbak Bu Besti. Jadi takutnya nanti kalau seumpamanya saya pakai 2 kompor, takutnya itu makde menyeluk kemudian kelendran ini tuh. Jadi ya satu-satu saja, tidak apa-apa. Kayak gitu, jadi bisa ditinggal-tinggal gitu loh, soalnya ini tidak bisa ditinggal, jadi ini harus nunggu makde tidur dulu baru bisa masak tiwul. Oke, kalian yang bertanya bagaimana cara masak tiwul instan ala saya, mari saya tunjukkan. Jadi ini tiwul saya ya Mbak Bu Besti, tiwul instan. Kalian tinggal ambil seperlunya saja. Ini saya sarangannya pakai ini, kalau di Indonesia saya itu pakai kukusan itu. Ambil seperlunya saja ya, bismillah. Karena ini tuh sarangannya agak gede-gede, jadi brojol sampai ke bawah. Udah kayak gini aja, terus kemudian dicuci Mbak Bu Besti. Ini dicuci kayak mencuci beras gitu loh, tapi ini tuh cuman menghilangkan debu-debunya saja. Terus sama sontrotnya yang bagian atas ini, jadi dikeluarkan ini. Ini kan ada sontrot dari singkongnya itu loh. Kalau dimakan biasanya rodok nyeliliti Mbak Bu Besti. Tuh, udah kayak gini aja. Terus kemudian ditiriskan.
Jadi tidak saya rendam, takut blotong. Udah, ini ditiriskan kayak gini, jadi biar airnya itu atus. Sudah kayak gini aja Mbak Bu Besti. Ditiriskan dulu ya biar keluar airnya. Tak iringkan kayak gini. Nah, ini buat menggodok kulupan Mbak Bu Besti. Terus ini buat tiwulnya. Mantap. Oke, saya beresi Mbak Bu Besti. Kayaknya ini baru beberapa hari saja sudah kalong 1 kilo deh. Soalnya saya kemaruk sekali. Jadi saya tuh masak segini itu cuman untuk 1 hari ya Mbak Bu Besti. Kadang-kadang masih kurang. Jadi kayaknya ini nggak ada sebulan saya bakal minta kiriman lagi. Katanya di Indonesia ini tuh sekarang harganya lebih mahal daripada beras Mbak Bu Besti. Padahal ini dulu waktu saya kecil, ini tuh bener-bener makanannya orang miskin gitu. Jadi orang yang tidak mampu beli beras itu menggantinya dengan ini. Terus kemudian kan dapat beras jatah bulog itu ya Mbak Bu Besti. Nah itu buat campuran. Jadi masak utamanya ini tiwul, terus kemudian masak beras sedikit. Setelah mateng nasinya itu nanti dicampur sama nasi tiwul ini. Jadi nanti nasinya itu kayak bentuknya pelorok-pelorok kayak nasi saya kemarin itu loh, yang saya campurin sedikit nasi kayak gitu. Tapi dulu itu nasi berasnya itu benar-benar bisa dihitung kayak gitu. Jadi kalau orang yang janda terus anaknya banyak terus nggak mampu kayak gitu, makanannya yaitu Mbak Bu Besti. Tapi biasanya anaknya gedenya sukses-sukses. Udah kayak gitu doang Mbak Bu Besti. Jadi cuma dikukus kayak gitu. Kalau kalian di rumah itu punya kukusan yang bentuknya V kayak gini, bentuknya apa ya itu namanya, kerucut, iya, itu malah lebih gampang lagi karena tinggal dikasih air bawahnya terus kemudian tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, sudah uapnya sudah kemebul kayak gitu, itu ditumpangkan di atasnya terus ditutup, terus dikukus kurang lebih sekitar 10-15 menitan. Terlalu lama, kayaknya 10 menit saja sudah cukup. Pokoknya ya dikira-kira kalau sudah nanti kalau sudah ditilii sudah menul-menul kayak gitu berarti sudah mateng, nggak boleh lama-lama. Terus kalau seumpamanya masaknya di magicom kayak gitu, biasanya kan magicom itu dilengkapi dengan kayak sarangan di atas ya. Kalau kita masak nasi kan di bawah pakai pancinya itu biasanya di atasnya itu ada kayak semacam sarangan kayak gitu. Kalau seumpamanya kita ngangetin apa gitu bisa ditumpangkan di atasnya. Nah biasanya saya kalau masak di magicom itu tiwulnya saya taruh di atasnya Mbak Bu Besti. Jadi nunggu kalau seumpamanya nasinya kira-kira sudah setengah mateng, sudah setengah, kira-kira sudah setengah mateng kayak gitu, itu baru saya tumpangkan tiwulnya di atasnya kayak gitu. Bukan bareng sama nasinya ya. Kalau bareng sama nasinya nanti jadi bubur. Ingat, tiwul itu bahan bakunya adalah tepung gaplek, tepung singkong kayak gitu. Jadi tidak bisa dimasak lama-lama, nanti jadi bubur. Bismillah. Saya kulupannya bayem Mbak Bu Besti. Ini enaknya kulupannya daun singkong kayak gitu atau daun pepaya, tapi tidak ada, adanya bayem ya wes seadanya saja. Kayaknya udah Mbak Bu Besti. Soalnya ini tuh bayem jebol, bukan bayem potong itu, jadi lebih empuk. Saya pencet dulu Mbak Besti. Bismillah. Oh sudah. Oh.
Oke Mbak Bu Besti, sudah mateng ini, tadi tak tinggal ngopeni Mak De sebentar ya. Jadi hari ini menunya adalah jangan tempe lombok Mbak Bu Besti, karena lomboknya utuh-utuh. Ini tadi seperti biasa langsung tak kirimkan anak saya sama bapaknya ya toh. Terus kemudian saya bilang kalau ada kulupan sama nasi tiwul ini, sama bapaknya malah dikon ngulup sama daun singkong. Saya sebenarnya juga pengen ngulup daun singkong, daun pepaya, daun beluntas, itu pasti mantap banget ya Mbak Bu Besti. Cuman di sini tuh nyarinya susah. Nyarinya susah. Kalau di Indonesia tinggal neritip terus trites kayak gitu udah dapet. Kalau nggak nanam sendiri, minta punya tetangga juga pasti dikasih. Pasti kalau di tempat saya loh ya. Kalau di tempat saya, "Bule nyuwun kulupan." Kayak gitu udah, "Ya golek op." Pasti disuruh seperti itu karena rata-rata orang di kampung saya itu tuh ya nanam daun singkong, nanam beluntas, terus daun pepaya kayak gitu Mbak Bu Besti untuk sayur harian. Jadi kalau seumpamanya tukang sayur kelilingnya itu ndak datang, tetap punya bahan untuk dimasak ya, minimal daun singkong kayak gitu, atau botok luntas, atau ya oseng-oseng daun pepaya kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalian lihat pas waktu kemarin saya pulang, saya sama ibu saya ngeramban daun singkong di tempatnya tetangga ya, seperti itu kurang lebihnya. Karena banyak banget, itu ibu saya sudah izin dan disuruh metik sendiri, karena daripada metik terabas rumahnya orang, mending gantol dari rumah saya karena udah dipagar jadi digantol kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke, hari ini madang, ini menunya ide dari Mbak Bu Besti karena saya baca di kolom komentar katanya suruh jangan lombok sama tempe. Nah ini kebetulan saya punya tempe, kebetulan juga punya lombok hijau yang kecil-kecil terus kayak gini, dan kata Devan tadi ini lomboknya benar-benar diutuhkan. Saya bilang iya, menyala siletnya. Terus sama bapaknya suruh ngulupin. Oke Mbak Bu Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya berkah dan barokah, biar tidak direwangi wiji dan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kenapa biar tidak direwangi wiji dan setan? Karena wiji itu golongan dasim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurannya Mbak Bu Besti. Wah. Terus ini proteinnya dari telur sama ikan teri. Bismillah. Wah. Telurnya menjikuk segini dulu ya. Ini tadi telurnya pakai daun bawang banyak banget. Bismillah. Jan. Telurlah Mbak Besti. Mantap sekali. Wah. Ini saya sengaja nyemek-nyemek kayak gini ya. Jadi biar kental dan luket gitu. Deloklah. Jan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana Mbak Besti? Ya Allah. Jan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, tidak pedes walaupun cabenya utuh-utuh, atau mungkin belum kerasa ya Mbak Besti. Sumpah mantep pol. Minusnya cuma satu, tempenya sedikit kecut. Kenapa saya tidak suka makan tempe di Taiwan tuh ya karena gitu. Cabai ini Mbak Besti dulu lah, ngeletus cabai utuh.
Wih, telurlah Mbak Besti. Cabe ya ini, cabe. Tempe nih. Lama-lama pedes. Tapi pedesnya itu bukan pedes yang pedes banget itu enggak. Pedesnya itu cuma sesisih gitu. Dimana tempat saya mengutus Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Deloklah Mbak Bu Besti. Nasi saya masih segini. Terus lewis minum ngene iki. Udah nggak selera, soalnya perutnya jadi full. Nggak bisa meneruskan, jadi harus berhenti dulu. Ini tadi barusan ada bel pintu. Adik iparnya Mak D datang mengeteri sayur ya toh, ngeteri sayur mentah kayak gitu buat Mak D. Terus kita ngobrol lumayan lama, jadi kagok Mbak Bu Besti. Terus saya kan makannya di wolnyel ya, tidak tak kasih beras, tidak tak kasih nasi. Jadi kayak telak-telak di sini. Terus disambi ngobrol pisan, akhirnya ya wes ndak sanggup, saya ndak mampu meneruskan. Akhirnya minum. Kalau sudah minum, ya udah tidak bisa meneruskan. Jadi harus berhenti dulu beberapa menit baru bisa meneruskan. Hari ini jalan menunya mantap banget, tempe, teri, pete, lombok. Sayangnya kulupannya ndak masuk. Kalau seumpamanya kulupannya itu bayam yang sudah dipotong kayak gitu, bayam potong gitu loh Mbak Bu Besti, atau daun singkong dan pepaya, daun luntas. Aduh, mantap sekali, tapi sayangnya nggak ada, yus seadanya saja. Terus ini tadi mungkin kalian pasti bertanya kenapa saya goreng telur daun bawangnya banyak sekali, karena saya suka. Saya suka telur yang dikasih daun bawang banyak atau bawang jahat. Jadi kalau seumpamanya saya tidak punya daun bawang, biasanya saya mengirisi bawang jahat itu, bawang merah, terus kemudian tak kasih banyak-banyak kayak gitu. Karena apa? Nanti telur gorengnya itu jadi ada kayak rasa-rasa manis-manisnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kan daun bawang yang warnanya putih-putih itu kalau digoreng itu rasanya jadi manis, dan saya suka itu. Terus kayak ya seneng aja kalau banyak daun bawangnya kayak gini. Coba deh kalian kalau goreng telur kasih daun bawang banyak-banyak. Cuman daun bawang di Indonesia agak mahal ya. Di sini murah jadinya. Kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani saya masak tempe hari ini. Ini requestnya dari Mbak Bu Besti. Semoga kita semua dimanapun berada, kecuali Wiji, diberikan keberkahan umur yang panjang, sehat selalu, rezeki halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.